Laju perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat pesat. Berbagai program komunikasi untuk memudahkan masyarakat berinteraksi telah dihasilkan programmer, diantaranya YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Berbagai program komunikasi dan interaksi yang dihasilkan ini dikenal dengan media sosial. Keberadaan media sosial ini membuat interaksi masyarakat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi meski berada pada tempat dan jarak yang jauh. Dewasa ini kehadiran media sosial tidak saja dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan komunikasi, namun juga telah dimanfaatkan sejumlah kalangan, terutama pengusaha untuk memasarkan produk usaha yang dihasilkan. Saat ini masyarakat maupun UMKM Sumatera Barat belum memaksimalkan keberadaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk yang dihasilkan. Sekarang ini masih banyak ditemukan adalah teman-teman ini masih belum paham seperti apa sih sebetulnya menggunakan media sosial untuk berjualan. Banyak yang sekedar hanya share tentang produknya aja, share tentang kelebihan dari produknya aja, tapi nggak punya koneksi dengan audiensnya. Nah, koneksi ini harus dibangun di sosial media. Jadi kontennya nggak lagi hanya soal jualan, tapi harus ada value lebih. Karena value ini yang kemudian sekarang ini dicari sama audiens di sosial media, terutama untuk Gen Z. Mereka sangat mementingkan value ketika membeli produk. Jadi lebih dari sekedar apakah produk itu bagus, apakah harganya sesuai dengan mereka, tapi value apa sih yang bisa didapetin dari ketika mereka belanja produk itu gitu. Guna mendorong masyarakat Sumatera Barat, khususnya pengusaha kecil menengah memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, kalangan perpustakaan Proklamator Bung Hatta menggelar workshop pembuatan media infografis sebagai salah satu media pemasaran yang efektif. Dipilihnya tema ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kalangan usaha kecil dan menengah, dalam membuat media infografis untuk pemasaran produk melalui media sosial. Dalam workshop ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan membuat media infografis yang menarik, sehingga mendorong tumbuhnya minat konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan. Guna mendorong peserta, pihak penyelenggara juga akan memberikan penghargaan kepada peserta yang dinilai berhasil membuat karya infografis tentang Proklamator Bung Hatta. Ketua Panitia Workshop Randy Oktriananda mengaku dipilihnya tema membuat media infografis dalam sejumlah kegiatan workshop karena Proklamator Bung Hatta merupakan tokoh pendorong kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Bung Hatta untuk pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia ini melalui koperasi. Workshop pembuatan media infografis ini sendiri itu merupakan salah satu rangkaian dari program prioritas nasional layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan nantinya memiliki fungsi untuk mensejahterakan gitu. Jangka panjangnya mensejahterakan masyarakat secara langsung. Nah, salah satunya dengan workshop pembuatan media infografis ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di zaman sekarang, di zaman digitalisasi ini, media infografis dianggap sebagai salah satu media yang efektif gitu. Sebagai salah satunya untuk media pemasaran, termasuk mungkin nanti untuk memasarkan produk, jasa atau diri mereka sendiri gitu, sebagai personal branding seperti itu, Mas. Dari sisi perpustakaan nampaknya apa? Yaitu tadi perpustakaan berbasis inklusi sosialnya itu sendiri. Cuma untuk keterkaitan dengan perpustakaan kita, perpustakaan Proklamator Bung Hatta, ini nanti si pesertanya diberikan tugas untuk membuat infografis tentang Bung Hatta. Temanya Bung Hatta dan perjalanannya menjadi Bapak Koperasi. Nah, tugas itu nanti akan dinilai dan dipilih 3 terbaik. Nah, untuk penganugerahannya itu di acara pegelaran produk inklusi sosial Kebung Hattaan, tanggal 12 Agustus sekaligus untuk memperingati hari lahir Bung Hatta. Sementara salah seorang peserta workshop, Ramdhani Abdul Malik, mengaku pengetahuan tentang pembuatan media infografis ini dinilai penting.
Dirinya bersedia mengikuti program workshop secara pribadi karena pengetahuan tentang pembuatan infografis sangat dibutuhkan terutama pasca menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Pengetahuan tentang pembuatan infografis ini dapat dijadikan peluang kerja karena banyak perusahaan yang membutuhkan rancangan program di bidang pemasaran melalui media massa. Hal yang terpenting itu yang paling pentingnya kita harus melihat secara nyata bahwasanya perkembangan mengenai digitalisasi itu harus kita hadapi, salah satunya berbentuk media infografis. Penyajian informasi yang menarik dan efisien itu menjadi salah satu daya komunikasi yang interaktif dan komunikatif. Sementara media infografis merupakan sarana informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, atau tipografi. Kehadiran infografis ini untuk memudahkan masyarakat memahami dan mencerna informasi yang disampaikan pengusaha dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Demikian laporan Risnaldi, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.